Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi berkat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami kelompok 5 yang terdiri dari Revaldi Andika, Oktavian Erta Ananda Putri, Febrina Ika Putri, dan Daviah Atifah Raflis akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam akan dijelaskan oleh Daviah Atifah Raflis. Yang kedua yaitu sistem ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh Oktavian Erta Ananda Putri. Yang ketiga yaitu manajemen zakat yang akan dijelaskan oleh Febrina Ika Putri. Lalu yang keempat dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Revaldi Andika berupa manajemen wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daviah Atifah Raflis selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang mendeskripsikan bagaimana jalan sistem ekonomi dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, serta sistem ekonomi yang dijalankan sesuai etika, moral, sosial, hukum, filsafat, dan agama dalam Islam. Pada surat Luqman ayat 20, yang artinya, tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menentukan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk menikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya, terdapat dua prinsip ekonomi yang berbeda yang selama ini dijalankan oleh umat manusia. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi non-Islam, dan yang kedua merupakan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ini, prinsip ekonomi non-Islam atau yang biasa disebut dengan prinsip ekonomi zulumat, merupakan prinsip ekonomi yang melandaskan pada pola pikir materialisme yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya baik secara kolektif atau komunal maupun individual atau liberal. Kemudian diturunkan surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya agama Islamlah yang dapat memberikan jalan yang sebenar-benarnya, petunjuk yang sebenar-benarnya, sehingga dalam menjalankan sistem ekonomi pun juga harus berlandaskan kepada agama Islam. Sedangkan prinsip kedua ini merupakan prinsip ekonomi Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam, yaitu prinsip ekonomi nur yang didasarkan atas konsep ketuhanan secara fungsional. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi ditetapkan berdasarkan aturan Allah dalam Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Prinsip ekonomi nur ini dibagi menjadi 6 konsep. Konsep yang pertama yaitu alam ini mutlak milik Allah. Yang kedua, alam merupakan nikmat karunia Allah yang diperuntukkan bagi manusia. Yang ketiga, alam karunia Allah ini untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan tidak melampaui batasan-batasan ketentuan. Yang keempat, hak milik perseorangan diakui sebagai hasil jerih payah usaha yang halal dan hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Yang kelima, Allah melarang menimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia. Dan yang keenam, di dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang miskin, fakir, dan lain sebagainya. Pada surat Al-Isra ayat 26, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Selanjutnya di sini saya Oktavian Erta akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri berarti sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang dilandaskan pada ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Berdasarkan tujuannya, ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekonomi Islam sebagai ekonomi Rabbani. Ekonomi Islam memiliki tujuan dengan nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan.
Aspek aturan dan sistem yang harus diyakini berpedoman pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk individu manusia merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua urusan-urusan dikembalikan kepadanya. Yang kedua yaitu ekonomi Islam sebagai ekonomi insani. Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia yang dapat dijelaskan pada 4 konsep berikut. Yang pertama yaitu tauhid, berarti keesaan Allah dalam segala aktivitas termasuk ekonomi. Yang kedua yaitu rububiyah, di mana semua peraturan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan ke arah kesempurnaan dan kemakmuran. Yang ketiga yaitu khalifah. Manusia yang telah diberi amanah sebagai khalifah hendaknya merealisasikan kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi. Yang keempat yaitu tazkiyah, merupakan konsep yang menimbulkan konsep falah atau kemuliaan, kemenangan, dan kesuksesan yang kemudian akan menjadi kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya, metode yang membentuk sistem ekonomi Islam. Sebuah sistem dibentuk melalui sebuah metodologi. Demikian juga sistem ekonomi Islam dibentuk dari 2 macam metodologi. Yang pertama yaitu metode deduksi yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha. Ia diaplikasikan pada ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan berlandaskan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu metode pemikiran retrospektif yang banyak digunakan oleh para penulis muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat muslim dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan persoalan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan. Nilai dasar sistem ekonomi Islam terdapat 3, yaitu kepemilikan, kebebasan, dan keadilan. Yang pertama yaitu kepemilikan, di mana kepemilikan bukan sepenuhnya milik dan hasil usaha, melainkan amanat dan kepercayaan dari Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya dan atau mendiamkan hartanya karena hal tersebut akan menghilangkan fungsi sosial dan akan menghilangkan kemaslahatan dari kehadiran harta tersebut. Yang kedua yaitu kebebasan. Ekonomi kapitalis memberikan kebebasan individu seluas-luasnya bahkan tanpa batasan. Hal ini malah akan menimbulkan keburukan, seperti adanya anarkisme yang mementingkan keegoisan. Namun di dalam Islam pun kebebasan sangat dihormati, namun hal tersebut dibatasi oleh syariah atau hukum dan ketentuan agama. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Namun yang berhak menentukan keadilan hanyalah Allah. Dalam konsep sehari-hari, dasar yang menentukan keadilan adalah jika kebutuhan terpenuhi. Suatu masyarakat dikatakan adil apabila semua kebutuhan warganya terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Ika Putri akan menjelaskan mengenai manajemen zakat. Yang pertama ada pengertian dan dasar hukum zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah, zakat berarti sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena harta yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Dengan mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa orang yang menunaikan kewajiban zakat itu menjadi bersih. Selain dalam bentuk suatu ibadah, zakat juga merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan dana atau harta masyarakat yang dimanfaatkan untuk menolong orang yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat bukanlah sedekah biasa, ia merupakan sedekah wajib. Zakat adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kewajiban menunaikan zakat sudah ada dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang memiliki arti, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan berupa kebaikan darimu. Tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam surat At-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah dengan kata-kata yang sangat umum. Harta benda yang ada di dunia ini macam-macam jenisnya. Dan harta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: emas dan perak, binatang ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, harta rikas dan makdin, hasil laut, dan harta profesi. Masing-masing harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu sudah ditentukan nisab dan kadar zakatnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, yakni orang yang mengurus zakat, lalu mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang selanjutnya ada firikab, yaitu hamba sahaya atau budak, selanjutnya ada garim, yakni orang yang berhutang, lalu ada fisabilillah, dan terakhir ada ibnu sabil. Orang-orang yang berhak menerima zakat ini sudah disebutkan dengan jelas dalam surat At-Taubah ayat 60 yang memiliki arti, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya akan dibahas mengenai manajemen pengelolaan zakat produktif. Manajemen pengelolaan zakat perlu dilakukan agar pendistribusian zakat berjalan dengan lancar, agar zakat dapat diterima oleh orang-orang yang benar-benar berhak atas zakat tersebut. Untuk pengelolaan zakat secara optimal dan profesional, dapat diterapkan fungsi standar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain yang pertama, pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, karena zakat itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi dalam pengelolaannya pun harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan berguna untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat. Pihak pengelola zakat harus transparan dalam menyajikan informasi mengenai pengelolaan zakat yang dijalankan. Pihak pengelola zakat juga harus membuat laporan secara berkala, baik mengenai dana yang terkumpul, pendistribusiannya, juga mustahik yang pernah mendapatkan dana zakat. Yang ketiga, mempergunakan manajemen dan administrasi modern. Pengurus badan pengelola zakat harus terdiri dari berbagai orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, ahli hukum Islam, ekonom, banker, ahli administrasi, ahli komunikasi, ahli manajemen, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tingkatannya. Dalam pengelolaan zakat, badan pengelola harus memiliki perencanaan yang matang, mulai dari menentukan muzaki, mustahik, pola pengelolaan, dan lain-lain. Di samping itu, pengorganisasiannya juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga pengarahan dapat dilakukan. Lalu juga perlu diadakannya controlling dari semua pihak. Dengan demikian, jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, dapat segera Badan pengelola zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-Undang 38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus bersedia diaudit.
Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dipegang oleh amil zakat, baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern, dengan tetap menerapkan 4 fungsi standar manajemen. Nampaknya sasaran zakat, infak, maupun sedekah akan tercapai. Manajemen wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah. Di sisi lain, wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karena itu, wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan oleh seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dan manusia lain di dalam masyarakat. Permasalahan wakaf di Indonesia. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama RI, sampai dengan September tahun 2002, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 359.462 lokasi. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Suatu kenyataan yang dapat dilihat bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, musola, madrasah, sekolah, makam, dan rumah yatim piatu. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya pada masalah sosial dan ekonomi. Selanjutnya, wakaf yang dikelola secara produktif dapat membantu menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu dilakukannya paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif. Sebelum hal itu, perlu dilakukannya pengkajian dalam perumusan kembali mengenai benda-benda yang dapat diwakafkan atau mauquf bih, peruntukan wakaf atau mauquf alaih, dan tugas serta kewajiban serta hak-hak nazir. Hasil pengkajian dan perumusan wakaf tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat memahaminya. 2. Manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia. Berbicara tentang pengelolaan wakaf, berarti juga harus berbicara masalah nazir wakaf. Nazir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf. Hal ini dikarenakan pentingnya nazir dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia nazir ditetapkan sebagai unsur perwakafan. Pengangkatan nazir ini dimaksudkan agar harta wakaf tetap terjaga dan dipelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, bangunan, dan barang-barang yang tidak bergerak lainnya. Selain itu, jumlah tanah wakaf sangat banyak lokasinya dan sangat luas. Perlu dana yang tidak sedikit untuk pemeliharaannya. Permasalahannya adalah banyak nazir yang kurang mampu untuk mendapatkan dana pemeliharaan wakaf yang dikelolanya. Bahkan, ada pula sebagian nazir yang kurang memahami tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam Peraturan Perundangan Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 7 Ayat 1, disebutkan bahwa nazir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk mengelola wakaf produktif, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau lembaga khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional, misalnya Badan Wakaf Nasional. Setelah terbentuk, lembaga tersebut menyusun perencanaan yang matang tentang pengelolaan wakaf. Misalnya membuat program pemberdayaan terhadap aset-aset wakaf yang selama ini terlantar dengan meningkatkan kemampuan para nazir dan menyusun program-program lain yang erat dalam pengelolaan wakaf produktif. Setelah itu, memperkuat organisasi pengelolaan wakaf dan yang tidak kalah penting yaitu perlu adanya pengarahan dan pengawasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.